kita hadir di sini Pak, Allah izinkan. Ditambah lagi kita duduk dalam majelis maghfirah, majelis pengampunan dosa-dosa. Dulu ada kisah Pak, Rasulullah buat majelis, maka ada pemuda masuk, maka wajah Rasulullah berubah menjadi memerah. Setelah pemuda itu duduk dalam majelis Rasulullah mendengarkan ceramah-ceramah agama, ketika majelis selesai, maka wajahnya Rasulullah berseri-seri. Maka ada salah satu sahabat memperhatikan dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya tadi memperhatikan ketika anak muda itu masuk, wajahmu kayak marah. Tapi ketika majelis selesai, pemuda itu pergi keluar, wajahmu berseri-seri. Wahai Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu wahai sahabatku, tadi pemuda itu masuk membawa dosa-dosa yang paling besar, dosa banyak." Itu Rasulullah Pak, kasar. Rasulullah tahu ini ahli neraka yang di surga. Dia banyak masuk membawa dosa-dosa paling besar, tapi karena duduk dalam majelis, maka ketika dia beranjak dalam majelis itu, selesai majelis, saya melihat itu dosanya berguguran. Masya Allah. Dan pandangan di majelis begini Pak, majelis ini majelis maghfirah, kelihatannya sederhana, tapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin belakang Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan ini adalah perkara agama Pak. Siapapun dia Pak, mau dia orang kaya, orang miskin kah dia, raja kah dia, siapapun dia, jika dia amal agama ikut cara Rasulullah, pasti dan pasti akan bahagia di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah berikan dia kehidupan yang baik. Kata alim ulama Pak, hayatan thayyibah ini Pak, tidak usah dulu pikir surganya. Kalau surga itu Pak abstrak. Hayatan thayyibah itu Pak sudah dirasakan di dunia Pak. Kalau apa? Kalau kita beramal soleh. Betul Pak. Jadi gambaran surga dan neraka itu Pak, kita bisa sudah ukur-ukur di dunia ini Pak. Kalau di dunia ini sering kita gelisah, galau, itu gambarannya neraka Pak. Makanya dipanggil itu, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Mustahil Pak, orang tenang jiwanya kalau dia tidak connect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil Pak. Makanya adanya sholat berjamaah ini 5 waktu ini Pak. Ini semestinya ini mensucikan jiwa kita. Antara luhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib dan isya. Isya subuh. Kenapa panjang isya subuh Pak? Nah kadai tomat-tomat tak biasa, torioloy. Mana tegel isya nasum panjangnya. Mana isinya sholat? Kata orang tua saya itu kakek saya, isinya sholat itu di antaranya sholat ini. Kalau kau bisa menjaga dirimu di antara sholat ini, dari luhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, ilmu isya nasum panjangnya. Makanya kenapa ini 5 waktu Pak? Untuk mencuci dosa-dosa kita Pak. Di antaranya ini kita berbuat dosa di sini, ada lagi sholat saking sayangnya Allah pada kita. Kecuali dosa besar Pak, harus, kalau dosa besar itu harus tobat khusus. Bagaimana caranya Pak? Contohnya Pak, kita berhubungan sama istri kita bulan Ramadan, berhubungan dengan pasangan kita, itu dosanya besar Pak. Makanya penebusnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, bagaimana? Saya tidak mampu puasa, beri makan 70 pakai miskin. Setelah kita berhubungan dengan istri dalam puasa, kafaratnya itu harus membayar 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 70 pakai miskin atau anak yatim piatu. Saking sayangnya Allah SWT. Maka dari itu hadirin belakang Allah SWT, kenapa ini keadaan begini Pak? Keadaan alam semesta ini bergantung dari amal manusia. Kalau amal manusia baik Pak, maka Allah akan datangkan keadaan yang baik. Jadi jangan kita saling menyalahkan Pak. Jokowi salah, Prabowo bukan. Pak Allah yang datangkan keadaan semua. Allah yang datangkan pemimpin yang adil. Allah yang datangkan pemimpin yang tidak adil. Allah semua apa? Asbab amal-amal manusia Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna
minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah datangkan keberkahan dari langit dan berkah dari bumi. Sebagaimana Pak surah Al-Maidah, apa artinya itu Al-Maidah Pak? Dalam Al-Qur'an, hidangan dari langit. Pada zaman itu Pak, turun hidangan dari langit, man dan zalwa. Menurut kitab 40 tahun berturut-turut Pak, turun hidangan dari langit. Kenapa Pak? Bani Israel zaman itu satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu negeri. Makanya untuk mengukur keberkahan Pak, dengan amal. Bukan dengan dunia Pak, bukan. Kalau ada satu rumah Pak, istri tak, anak tak, pembantu tak, ada satu orang tidak sholat saja dalam rumah itu yang menghalangi keberkahan semestinya Pak, hakikatnya. Tetapi jangan kita ejek dia dalam komunikasi kehidupan dari sini. Kita dakwai dengan lemah lembut. Usahakan satu rumah itu istri, suami, anak, pembantu sholat semua. Karena syaratnya mendapat keberkahan Pak, kita di ayat satu negeri Pak, baru Allah turunkan pertolongan. Cuma terkadang kita mengambil solusi di luar daripada agama. Contoh Indonesia Pak, bagaimana kita ini keluar dari apa? Untuk memberantas kemiskinan. Didatangkanlah Menteri Perekonomian. Apa yang terjadi Pak? Tambah banyak jumlah tak. Kenapa? Kita mengambil solusi di luar daripada agama. Mustahil itu Pak, kita mau memberantas kemiskinan, mustahil. Kalau kita mau memberantas kemiskinan, tidak ada orang kaya Pak. Siapa yang mau tanam padi? Siapa yang mau bangun masjid? Kalau tidak ada orang miskin. Yang ingin diberantas perasaan miskin. Perasaan miskin, bukan orang miskin mau diberantas. Allah ciptakan ini, dunia ini seimbang Pak. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau semua orang kaya tidak jadi semuanya langsung steril. Tidak ada yang mau tanam padi, tidak ada yang mau tanam lombok, tidak ada yang mau kerja bangunan. Yang mau diberantas itu perasaan miskin Pak. Biar banyak uang tak Pajero, Fortuner kita pakai. Kalau kita tidak dekat sama Allah, mustahil kita bahagia Pak. Kalau iman meningkat, PT rasa Pajero. Tapi kalau iman lemah, biar kita di Pajero Pak. Mantap lagi. Tapi kalau iman kuat, iman tak lemah kuat, biar di PT kayak Pajero dibuat juga Pak. Maka dari itu hadir ke belakang Allah SWT, maka Allah SWT turunkan Rasulullah SAW manusia yang terbaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sebagai manusia percontohan Pak. Coba lihat Pak, kalau ada orang jual perumahan, ada namanya rumah contoh. Pasti rumah contoh itu Pak, perbaiki betul-betul. Untuk apa? Untuk dijual. Supaya jadikan apa? Tolak ukur, bagus bangunan ini, kualitasnya. Begitu pula Rasulullah diciptakan oleh Allah sebagai manusia percontohan. Tidak ada celahnya Pak. Jadi kalau ada orang bilang Rasulullah juga bersalah, Nabi itu Pak, Rasulullah itu maksud. Nabi itu bergerak atas wahyu Allah, kehendak Allah. Kalau kita Pak, sekelas wali saja masih bisa maksiat. Tapi kalau Nabi Pak, tidak boleh kita bilang Nabi berdosa, tidak bisa. Karena Nabi itu maksum semua Pak. Kita ini Pak, pasti kita berdosa, pasti Pak. Seluruh panca indera kita ini pasti berdosa Pak. Maka Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan 4 keadaan yang senantiasa mendatangi manusia, dan semua ada jalan keluarnya takazanya. Ini 4 ini Pak pasti datangi kita. Takdir yang datangi kita. Apa itu? Adalah kebahagiaan. Yang kedua musibah. Yang ketiga maksiat. Dan yang keempat maksiat, musibah, maksiat, apa yang keempat serupa ini. Ini takdir datang kita ini Pak, ketenangan Pak, kebahagiaan pas datang lagi kapanpun datang lagi. Apa tak rasanya Pak? Apa jalan keluarnya? Ketika kita dikasih nikmat, bersyukur Pak atas nikmat itu. Yang kedua musibah. Pasti Pak, kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. Ditusuknya duri jam sekian, tahun kesekian, kau akan ditusuk dengan ke sini. Itu pasti takdir Pak. Makanya apa tak rasanya Pak? Ya disuruh kita bersabar. Wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu.
Jadi ini keadaan Pak, ujian di keadaan. Ujian di keadaan Pak. Kalau kita mampu melewati ujian, maka insya Allah sukses kita. Karena kita ini diuji nih Pak. Orang kaya diuji, orang miskin diuji. Karena kadang itu Pak, seperti Korun Pak, waktunya miskin, itu Korun waktu miskin Pak, dia mengatakan kepada sepupunya Nabi Musa alaihissalam, wahai sepupuku Nabi Musa, tolong doakan saya kaya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, Sabko, jangan semata kau diuji dengan kekayaan, kau lupa Allah. Apa yang bilang Korun Pak? Pasti saya miskin saja, saya mengingat Allah. Apalagi nanti kalau saya kaya. Jadi keadaan ini Pak, lain-lain ujiannya. Apa yang terjadi? Ditakdirkan oleh Allah dia kaya Pak. Waktu dia miskin Pak, Masya Allah, ibadahnya luar biasa Pak. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, apa yang terjadi? Diminta zakatnya. Apa dia bilang? Wah ini hasil jeripaya saya, capek-capek saya mengumpulkan ini harta semua ini. Enaknya kamu itu dikeluarkan 2,5%. Jadi itu orang kaya Pak. Karena banyaknya hartanya, diambil 2,5%, dia merasa banyak. Dia tidak melihat itu hartanya masih tinggal Pak. Sekiranya ini orang kaya semua Pak, bagus zakat hartanya, Masya Allah tertolong semua saudara yang lain. 2,5% itu zakat Pak, itu wajib, nisabnya per tahun. Begitu pula emas, kalau ada emas 80 gram, nisabnya per tahun itu. Kalau kita putar Pak modal Pak, kita putar modal dalam 1 tahun itu lebih dari 80 juta mungkin, ya sudah nisab itu, sudah jatuh 2,5%. Ini ujian semua Pak. Dan yang ketiga Pak adalah maksiat. Jadi kita semua ini Pak diuji maksiat. Coba angkat tangan sini Pak yang tidak pernah berbuat maksiat. Ini yang bicara Pak, banyak sekali maksiatnya. Sekiranya Allah yang memperlihatkan dosa-dosa saya, mungkin kita turun telinga semua. Tetapi dengan kasih sayangnya Allah Pak memberikan kita namanya istighfar, bertobat. Makanya istighfar ini Pak pentingnya spesifik. Harus spesifik istighfarnya Pak. Tadi berbuat dosa Pak, dosa melihat ini langsung spesifik doa. Surah sunnah doa rakaat berdoa. Harus spesifik Pak. Karena terkadang itu Pak, kita punya hajat tertolak oleh Allah, belum dijawab oleh Allah. Masih ada dosa-dosa yang kita belum istighfarin, yang telah lalu Pak. Makanya itu Pak, kata guru saya, kalau kamu sedang istighfar, tiba-tiba kau langsung mengingat dosamu terdahulu, itu tandanya dosa itu diampuni. Itu tandanya dosa kamu diampuni. Kalau kamu sambil istighfar, tiba-tiba muncul dosa-dosa yang telah dilupa, muncul pada saat itu tandanya dosa itu diampuni. Ini salah satu cara juga Pak untuk memperbaiki rezeki. Coba nanti Pak kita pelajari di rumah kita. Mulai dari sekarang kita ingat dosa-dosa. Wah, pernah kan begini. Sunnah kita orang ampuni ya Allah, ampuni saya pernah begini, yang menipu orang yang begini. Muncul lagi, pernah kan begini, ambil haknya orang. Sholat lagi Pak. Spesifik Pak. Supaya apa? Supaya ini cepat sampai doa-doa kita Pak. Kalau terkadang terhalang doa-doa kita asbab dosa-dosa kita. Maka dari itu hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya itu Pak, satu negeri beriman dan bertawakal kepada Allah supaya Allah tolong kita Pak. Kalau kita mau ditolong Allah Pak, kampung ini mau ditolong Allah, satu Pak itu dia. Perhatikan ke masjidnya Pak. Kalau masjidnya ramai Pak, full orang berjamaah, ayo tinggal begini cari di situ Pak. Karena masjid ini adalah jantungnya kampung. Makanya ini Pak, dakwah tidak boleh berhenti Pak. Kapan dakwah berhenti Pak? Setan yang dakwah kita. Dulu Nabi dakwah Pak, dulu Nabi dakwah orang-orang kafir yang benci. Sekarang kita dakwah Pak, sesama kita yang benci. Orang datang di masjid itikaf, itu kalau teman-teman kita itikaf di sini Pak, dia sholat tahajud tengah malam, doakan ke semua di sini di kampung ini. Ya Allah kasih hidayah kampung ini ya Allah. Doakan dia berzikir, dia mengaji, sehingga turun rahmat Allah Pak, ruh. Jadi apa fungsi masjid? Kita harus paham fungsi masjid apa. Fungsi masjid ini Pak bukan berjamaah saja Pak, harus ada amal, harus ada dakwanya, harus ada taklimnya, harus ada perhikmatannya. Tapi saya lihat ini masjid luar biasa nih, lengkap kulkasnya, lengkap airnya, Masya Allah ini masjid. Jarang masjid begini Pak. Ini namanya Pak, masjid sudah siap Pak berkhidmat cetak tuan tamu-tamu. Masjid. Yang keempat, perkhidmatan
Hikmat pelayanan, Pak. Jadi masjid ini harus melayani 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, belakang, Pak. Jangan sampai kita panggil dengan saldo, Pak. Alhamdulillah masjid apa ini? Ar-Rahman saldo masjidnya 1.500.000. Terus ada orang tidak makan, Pak. Ada anak yatim tidak sekolah anaknya. Ada orang punya hutang. Ini, Pak, hadirnya masjid ini untuk melayani umat. Ini kita salah paham sekarang, Pak. Coba lihat Jogorian, Pak. Masjid Jogorian. Nol saldonya terus itu. Orang juga bersedekah, tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Orang paham ya. Disalurkan ini, kita punya sumbangan. Kalau kita simpang sumbangannya orang, Pak, kita tersalurkan dalam pahalanya orang. Bukan di masjid saya bangun ini, tidak, Pak. Fungsinya itu masjid. Bagaimana kita perhatikan ini tetangga masjid, Pak. Jangan sampai ada yang kelaparan. Makanya pentingnya itu, Pak, jauhlah mendatangi. Jadi 4 gerakan dakwah di dunia ini, Pak. Ada 4 gerakan dakwah di dunia ini. Yang pertama, gerakan dakwah air sumur. Yang kedua, gerakan dakwah air PDAM. Dan yang ketiga, gerakan dakwah air sungai. Dan yang keempat, gerakan dakwah air hujan. Air sumur nanti bisa diambil airnya kalau ditimba. Didatangi, Pi. Bertanya ilmu agama, didatangi. Air PDAM nanti bisa mengalir airnya kalau dikasih amplop. Dibayar juga bisa mengalir airnya. Tapi kalau dikasih Pak hadiah nggak masalah. Penting jangan pasang target, Pak. Dakwah air PDAM, dakwah air sungai, dia mau mengalir dengan alirannya sendiri saja, Pak. Nah, cuekin orang-orang di luar alirannya. Tapi inilah dakwah air hujan, Pak, dakwahnya Rasulullah, Pak. Toh air hujan, Pak, dia paham di laut banyak air, di sungai banyak air. Toh datang juga, Pak. Begitulah dakwahnya Rasulullah, dakwah air hujan, mendatangi seluruh umat. Sekiranya tapak kaki Rasulullah, Pak, di cat merah di Mekah Madinah itu, Pak, penuh dengan tapak kaki Rasulullah itu, Pak, mendatangi umat itu Rasulullah, Pak. Makanya Rasulullah itu punya kerisauan yang paling tinggi, mendatangi umat. Dia paham ini masalah-masalah umat, karena dia langsung turun terjun langsung kepada umat, mendatangi umat. Maka banyak orang-orang di luar daripada Islam didapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab apa? Asbab kerisauan, Pak. Karena kita ini umatnya Rasulullah, Pak. Ayat yang semacam tadi, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dan dikeluarkan untuk manusia. Apa syaratnya, Pak? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi syarat untuk mendapatkan gelar ini khaira ummah, stempel ini, Pak, harus bagaimana kita pikir risau, Pak. Jangan pikir, Pak, agama Islam ini, Pak, agama kerisauan. Saya pernah baca hadis qudsi, Pak. Tapi saya pernah baca hadis qudsi. Malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan mengasap satu kampung. Maka malaikat Jibril turun untuk membawa itu azab. Maka malaikat Jibril berkata, "Wahai Allah, saya kembali. Ada hambamu senantiasa berzikir kepadamu, tidak pernah berbuat dosa. Senantiasa berzikir, mengaji di masjid terus tempatnya." Maka Allah SWT berfirman, malaikat Jibril, kalau begitu timpakan itu asap kepada dia duluan. Ada apa gerangan? Ya Allah, dia kan senantiasa berzikir, tidak pernah berbuat dosa. Betul, dia senantiasa berzikir, tidak pernah berbuat dosa, tapi tidak pernah berkeruk keningnya memikirkan keluarganya dan umat. Tidak pernah pikirkan anaknya, istrinya bisa sholat, tetangganya bisa sholat. Jadi untuk mendapatkan gelar ini, Pak, harus munculkan itu kerisauan. Kalau umat terdahulu, Pak, memang Allah konsep menjadi umat ibadah. Makanya umat terdahulu itu memang Allah konsep menjadi umat ibadah. Makanya ada yang 1000 tahun umurnya, 500 tahun, 8 jago-jago semua ibadahnya, Pak. Kalau dia sikir, Pak, keluar cahaya dari sikir. Kita sikir juga, Pak, keluar cahaya juga, tapi cahaya hati. Kalau dia sujud, Pak, saking lamanya dia sujud, cukup tempat sujudnya, Pak. Diceritakan dalam kitab itu. Kenapa? Saking hebatnya ibadahnya, Pak. Tetapi khusus ini umatnya Rasulullah, Pak, ibadahnya umurnya pendek-pendek 60-70 tahun. Rasulullah bersabda, tidak masuk umat terdahulu surga sebelum umatku. Bayangkan, Pak, ada orang umurnya panjang, ibadahnya luar biasa, tapi Rasulullah bilang
tidak masuk umat terdahulu sebelum umatku. Tapi ada rahasianya Pak. Hadis ini tidak sampai di situ saja. Rahasianya tadi. Kalau umat sekarang ini Pak diberi tanggung jawab agama. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau umat terdahulu Pak, tidak masalah, dia tidak dakwah. Tapi umat ini diberi tanggung jawab agama. Kalau umat terdahulu Pak, tidak boleh menjadi dai, pendakwah kalau tidak jelas nasabnya Pak. Tidak bagus badannya, tidak ganteng kayak saya. Tapi kalau umat ini Pak, bebas. Mau kau PSE, mau kau apa, yang penting dakwah kau. Dapat kau ini gelar khairah umat yang terbaik. Dan dakwah ini Pak, induk daripada segala amal. Dan dakwah ini Pak, seperti bisnis multi level Pak. Satu orang mengajak satu, makanya nanti tanya heran Pak di surga. Kenapa ini ada pahala hajiku, ada pahala umrohku, tidak pernah ada haji, tidak pernah ada umroh. Dulu fulan, kamu ajak orang untuk taat kepada Allah, dia dapat rezeki, dia naik haji, dia naik umroh. Tanpa mengurangi pahala orang tersebut, dapat pada pahala mengalir itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang terbaik perkataannya daripada mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan terbaik itu Pak, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saudara-saudara kita Pak, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk taat kepada Allah, bagaimana kita tingkatkan diri kita Pak? Bagaimana kita tingkatkan diri kita? Jadi ini Allah Pak, pandang kerisauannya kita. Pak, jangankan manusia Pak, binatang saja Allah abadikan dalam Al-Quran mendapatkan derajat paling tinggi. Ketika apa? Ketika dia punya pikir kerisauan terhadap saudara-saudaranya. Dalam surah An-Naml, kurang lebihnya berkata, seekor semut betina hitam. Dalam surah An-Naml kita baca nanti. Wahai saudara-saudaraku, masuklah kalian ke liang-liang kalian, ke lubang-lubang kalian. Nanti Nabi Sulaiman alaihissalam beserta tentaranya menginjak kalian sehingga kalian binasa. Asbab pikir kerisauan seekor semut terhadap saudaranya sehingga saudaranya tidak binasa, Allah abadikan dalam Al-Quran sampai kiamat. Manusia baca itu Pak. Dalam surat yang sama, burung hudhud berkata Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini Pak mengetahui semua bahasa burung binatang. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ini berikan upacara kemana burung hudhud. Sekiranya burung hudhud datang tidak memberikan alasan yang tepat, sepenggal lehernya. Datanglah burung hudhud Pak. Maka Nabi Sulaiman berkata, engkau dari mana? Wahai burung hudhud. Wahai Nabiullah, saya dari negeri Sabah. Saya melihat seorang ratu beserta bala tentaranya menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi Pak? Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk membawa ini surat, maka Nabi Sulaiman alaihissalam menguji pasukannya mana yang paling cepat untuk membawa ini surat. Maka berkata di sini di salah satu sini berkata, saya Nabiullah, saya mampu bawa ini surat menghadirkan singgasana Ratu Balqis di hadapanmu sebelum kau beranjak daripada singgasana. Maka ada salah satu di kalangan manusia Pak, muridnya Nabi Sulaiman, namanya Asid bin Barkhiyah, berkata, masih kecil itu. Kalau saya wahai Nabi, sebelum berkedipnya matamu, singgasananya Ratu Balqis sudah hadir di hadapanmu. Inilah dalil Pak, inilah dalil keilmuan manusia itu lebih tinggi dibandingkan jin. Ada manusia Pak bisa begitu Pak. Maka apa yang terjadi dalam agama ini Pak? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Barang siapa yang bermujahadah di jalanku, maka saya beri kau hidayah. Jadi asbab Allah turunkan hidayah Pak, harus mujahadah Pak. Syarat untuk Allah turunkan hidayah harus mujahadah. Maka ternyata Pak, Nabi Sulaiman alaihissalam diberi ilham oleh Allah yang membawa ini surat Pak. Bukan tentaranya yang dua tadi Pak, dalam kalangan jin dan manusia ini yang paling cepat, bukan Pak. Ternyata yang diperintahkan bawa ini surat burung hudhud Pak. Dalam kitab Pak, burung hudhud bawa ini surat dari negeri Sulaiman ke negeri Sabah 6 bulan Pak dia terbang. Kenapa Pak? Itulah ajibnya Allah Pak. Allah melihat mujahadah, kesusah-susahan. Maka apa yang terjadi? Kenapa tadi ini surat Pak tidak dibawa oleh tentara tercepat supaya cepat itu sampai surat? Karena Allah mau datangkan mujahadah di situ.
asbab pikir, kerisauan, mujahadah, gunung hud terbang. Apa yang terjadi Pak? Ratu Balkis dan tentaranya masuk Islam. Allah. Jadi beginilah Pak, saudara-saudara kita ini rela mengorbankan mujahadah, tinggalkan istrinya yang cantik Pak di rumah, spring bed, AC kita tidak punya AC di rumah, spring bed. Tapi kita ini punya tanggung jawab Pak. Ini yang kita korbankan Pak. Kalau kita belum mampu, jangan mencela saudara. Minimal kita doakan kami ini Pak, agar istiqomah dalam belajar mendakwakan ini agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi bawa Pak? Nabi sudah tidak ada lagi. Tanggung jawab agama ini ada pada pundak-pundak kita. Kalau kita belum mampu Pak, minimal kita ya di sosial media toh, beda-beda topik toh. Yang namanya kita ini belajar Pak, ada oknum, memang ada oknum yang memang kan kita tidak sempurna semua Pak. Cuma terkadang kita itu mau melihat kekurangan dalam satu sisi saja Pak. Asbab kerja dakwah ini Pak, masya Allah luar biasa. Saya sendiri Pak 2008 ditazkir oleh jamaah Aceh Pak. Kalau bukan asbab dakwah ini Pak, masya Allah. Tidak tahu di mana kita sekarang, mungkin masih di selokan. Maka dari itu hadir tentang Allah SWT terakhir Pak. Dan dakwah ini Pak, amalan yang akan Allah hapuskan semua dosa-dosa. Mana dalilnya? Bukan surah As-Saff Pak. As-Saff ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman Pak, berarti orang Islam, berarti sudah sholat. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian kutunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih? Saya pernah bertanya pada ulama Pak, maksudnya apa ini? Semua manusia nanti singgah di neraka. Tapi karena asbab amanah ini kalau dibuat sampai mati, insya Allah tidak singgah di neraka. Maukah kalian kutunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau keluar di jalan Allah. Perjuangan agama ini Pak, ya bangun masjid, bangun pesantren, itu adalah perjuangan agama. Keluar dakwah, perjuangan agama semua itu. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirimu. Jadi agama ini Pak akan wujud Pak dengan harta dan diri, bukan cari uang di agama. Bagaimana agama maju-maju kalau kita cari dunia di agama? Ayat ini dengan hartamu dan dirimu, makanya kami keluar Pak pakai harta sendiri. Kami ke India, Bangladesh, kami ke Amerika, pakai dana sendiri Pak. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi orang-orang yang mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu. Masya Allah. Wa yudkhilkum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar fiha abada. Dan Allah SWT memasukkan kamu ke dalam surga yang namanya surga Aden, 4 sungai di dalamnya. Ada sungai Serat, sungai Carekan, sungai madu, sungai susu. Maka seperti hari ini orang tua yang ada di sini, mari saya taskil untuk coba-coba Pak, cicipi ini Pak. Itu Pak, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Banyak orang sekarang Pak sontak belum kita masuki rumahnya orang, nggak tahu sama mixi rumahnya orang. Masuki dulu, baru kita paham di mana simpan kulkasnya, di mana TV-nya. Masuki dulu, cicipi dulu, baru kita bisa berkomentar. Makanya disuruh kita tabayun dulu. Kalau kita dapat informasi tabayun dulu Pak. Jangan kita langsung makan teman-teman. Tidak selamat gitu, tabayun dulu. Maka orang tua yang ada di sini, saudaraku, mari kita Pak coba-coba. Kalau tidak bisa 3 hari Pak, ya 4 bulan. Kalau tidak bisa 4 bulan, 6 bulan, atau 1 hari dulu, coba-coba toh. Sesuatu itu kalau kita tidak cicipi, kita tidak tahu saja. Insya Allah doakan saya Pak, saya pulang haji nanti insya Allah ini doakan saya mau berangkat haji lagi, bawa jamaah. Terus nanti pulang mau berangkat ke Amerika lagi. Insya Allah sudah mengurus visa itu. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan datang dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati tuan-tuan. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.